Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan akan memantau langsung proses vaksinasi massal di Kota Pekanbaru pada Rabu lusa. Wali Kota Pekanbaru Firdaus menyebutkan peninjauan vaksinasi massal nantinya merupakan salah satu agenda dalam kunjungan kerja Presiden Jokowi di 2 wilayah di Sumatera, diantaranya Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Dijelaskan Wali Kota, terdapat sebanyak 10.000 orang yang akan menjalani vaksinasi massal nantinya yang terdiri dari tenaga pendidik, mulai dari guru serta juga tenaga administrasi. Kemudian ada juga tokoh agama seperti rohaniawan dan ustadz, RT, RW, tokoh masyarakat yang masuk dalam kepengurusan LPM, serta juga warga lanjut usia. Vaksinasi sendiri disampaikan Wali Kota akan dipusatkan di 3 lokasi di Pekanbaru, masing-masing di gelanggang olahraga Jalan Sudirman, Hotel Novotel, serta Hotel Raya. Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru masih dalam daerah zona merah dengan tingkat penyebaran COVID yang tinggi. Kemudian Presiden juga melakukan kunjungan direncanakan tanggal 19 ke Provinsi Kepulauan Riau dan juga ke Provinsi Riau. Maka kunjungan kerja beliau di hari yang sama di 2 provinsi dan diperkirakan di Riau, di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, ini nanti siang hari, diperkirakan jam 2. Apa saja objek kunjungannya ke Riau? Dari hasil rapat dari informasi yang lalu, pertama menyaksikan vaksinasi massal yang dilakukan oleh tim Satgas Covid Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru yang kita targetkan di hari itu ada 10.000 yang akan kita vaksin. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menyediakan sebanyak 10.000 vaksin yang akan digunakan pada kegiatan vaksinasi massal pada Rabu pekan ini. Kepada wartawan, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Zaini Rizaldi menjelaskan, saat ini Dinas Kesehatan memiliki sebanyak 4.000 stok vaksin, atau jika dihitung per dosisnya mencapai 40.000 dosis. Vaksin sebanyak itu menurut perhitungan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru akan cukup sampai akhir bulan ini, dengan 1 orang mendapatkan 2 kali vaksin. Zaini juga menjelaskan saat ini baru sekitar 90.000 warga Pekanbaru yang telah divaksin, baik itu kategori lansia serta juga pelayan publik. Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri menargetkan bisa melakukan vaksinasi minimal 70% dari jumlah penduduk Pekanbaru 600.000 jiwa yang telah bisa mendapatkan vaksin. Sesuai target itu sebanyak 10.000. Walaupun sebenarnya kalau seandainya ada nanti penambahan, ya itu kita juga sudah siap karena stok vaksin kita ini ada sekitar 4.000 vial atau kalau didosiskan itu 40.000 dosis. Jadi kalaupun saatnya kita vaksin pertama kedua yang 10.000 kan cuma 20.000. Artinya kita siap. Kalau dengan stok yang ada itu mungkin ya kita harapkan target kita itu sampai dengan akhir bulan ini mengejar target yang tadi sampaikan Pak Wali. Kita kan sebenarnya kalau seandainya memang vaksinnya itu ada, kita mengejar 70%. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Hingga saat ini Pelabuhan Dumai belum menerima kepulangan pekerja migran Indonesia atau PMI dari Malaysia. Informasi tersebut disampaikan Danrem 031 Wirabima yang juga merupakan Komandan Satgas Penanganan PMI Riau, Brigjen TNI M. Syekh Ismet di Pekanbaru. Dikatakannya jika pemulangan pekerja migran Indonesia tersebut masih melalui Batam, Kepulauan Riau, sedangkan untuk melalui Kota Dumai belum bisa dilakukan dan dipastikan kapan waktunya. Kendati demikian katanya pihaknya terus melakukan koordinasi dan kesiapan yang sebelumnya telah dipersiapkan dengan matang.
Selain itu, ia juga menjelaskan jika belum adanya pemulangan PMI ini juga karena Pelabuhan Dumai belum dibuka pasca pembatasan dan peniadaan mudik yang hingga kini masih diterapkan. Untuk itu, PMI juga belum bisa diterima sebagaimana mestinya. Seperti diberitakan sebelumnya, Dumai termasuk salah satu pintu masuk pemulangan PMI yang ditetapkan pemerintah pusat. Untuk itu, Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution meminta semua pihak yang terlibat dalam penanganan kepulangan PMI di Pelabuhan Dumai untuk dapat mengendalikan kedatangan para PMI ini. Sebab menurutnya jika para PMI nanti tidak dikendalikan, sementara di Riau banyak pintu masuk, maka kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan baru. Kita membuka di Dumai, kemudian kalau di Kepri ada di Tanjung Pinang. Itu sudah hasil kesepakatan kita dengan komunikasi dengan provinsi. Tentu harapan kita nanti dengan ditetapkannya bahwa Dumai merupakan pintu masuk, kita bisa mengendalikan secara lebih tertib lah. Jadi bisa semuanya terkendali dengan baik. Karena kalau tidak nanti banyak pintu-pintu masuk, kemudian mereka masuk sendiri tidak terkendali dengan kondisi perkembangan sekarang itu nanti akan menyulitkan kita semua. Harapan kita ya sudah di Dumai ini nanti semua itu kan sudah berlaku juga. Tahun lalu juga kita lakukan sama. Oke ya. Kapan udah ada Pak, udah tahu Pak. Apa itu? Kapan kedatangannya para imigran? Saya belum dapat informasi terakhir ya. Siap. Terima kasih Pak Wagub. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Antisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah Provinsi Riau kembali memberlakukan work from home atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Riau. Penerapan WFH bagi ASN mencermati penyebaran COVID-19 di Pekanbaru yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja ASN dan tenaga harian lepas atau THL Pemprov Riau. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Riau Ikhwan Ridwan kepada wartawan di Pekanbaru. Lebih lanjut, Ikhwan mengatakan pihaknya telah membuat surat edaran Gubernur Riau tentang sistem kerja ASN dan non-ASN pada masa adaptasi kebiasaan baru di lingkungan Pemprov Riau. Dalam surat edaran itu, hanya 25% pegawai yang bekerja di kantor secara bergantian, dan itu tergantung kepada organisasi perangkat daerah masing-masing yang mengaturnya. WFH ini diutamakan bagi pegawai yang umurnya di atas 55 tahun, ibu hamil dan menyusui, serta mereka yang sakit. Kita kembali berlakukan ini Bang ya, WFH Bang ya? Untuk... Iya. Iya Bang? Iya, iya. Oh udah Bang? Mulai hari ini? Iya, surat edaran kan ada tuh. Ini menindaklanjuti kasus di Pekanbaru yang meningkat tuh Bang ya? Iya, iya. Bang, itu yang masuk berapa persen Bang? 25. 25%, itu yang khusus untuk yang umur ini ya? 5 tahun ke atas? Yang umur 55, menyusui, ibu hamil, orang sakit. Ya. Berarti yang WFH, berarti semuanya dapat jatah berarti ya? Cuma 25 gitu? Atau gimana? 25% satu, nanti kan per tuh bisa gantian dia. Per kantor ini seminggu masuk, seminggu ini. Tergantung kepala OPD-nya lah. Oh gitu. Iya. Oke, siap Bang. Oke. Yuk. Salam. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.